Selamat pagi Pak Henry Iriawan, selaku dosen pengampu mata kuliah Arsitektur dan Infrastruktur TI kelas A. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan arsitektur dan infrastruktur TI pada Top Fusion Corporate, perusahaan yang bergerak di bidang wedding organizer, event organizer, dan desain interior. Next. Perkenalkan, saya Ismail Putra dengan NIM 2312500149. Perkenalkan, nama saya Aris Rizal Maulana, NIM 2315500198. Perkenalkan, saya Muhammad Fahmi Darmawan, NIM 231250024. Perkenalkan, nama saya Deswita Agnia dengan NIM 23125073. Perkenalkan, saya Nahda Harunisa dengan NIM 23125032. Nama saya Safir Hasan dengan NIM 2312591. Saya Yosef Gunawan dengan NIM 231250164. Next. Selanjutnya, agenda presentasi dimulai dari pendahuluan dan profil perusahaan, dilanjutkan analisis serta model bisnis, kemudian proses bisnis dan kontribusi sistem informasi, arsitektur data, aplikasi, dan teknologi, serta ditutup dengan layer viewpoint dan kesimpulan. Next. Selanjutnya, latar belakang. Top Fusion Corporate merupakan penyedia jasa kreatif terintegrasi di bidang wedding organizer dan event organizer yang beroperasi di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Namun perusahaan masih menghadapi kendala koordinasi, proses kerja manual, serta belum adanya sistem terintegrasi. Oleh karena itu, diperlukan penguat sistem informasi dan infrastruktur TI untuk meningkatkan efisiensi, kualitas layanan, dan daya saing perusahaan. Next. Berikutnya, ancaman eksternal atau persaingan pasar, dominasi kompetitor digital, kompetitor di wilayah Jabodetabek dan Bandung yang sudah lebih dahulu mengadopsi sistem otomasi dapat memberikan respon quotation dan jadwal lebih cepat kepada klien. Ekspektasi pasar yang dinamis, pelanggan saat ini menuntut transparansi data dan pemantauan proyek secara real-time yang sulit dipenuhi jika proses masih bersifat manual atau lisan. Jika ketergantungan pada vendor, tanpa sistem monitoring yang kuat, kegagalan koordinasi dengan pihak ketiga atau vendor dapat merusak reputasi profesionalisme perusahaan di mata klien. Ancaman resiko implementasi dalam teknis dan operasional. Yang pertama, integrasi dan keamanan data, perubahan dari sistem manual ke platform kerja terintegrasi dan repositori data terpusat meningkatkan resiko terhadap kebocoran data klien atau kerusakan basis data jika infrastruktur keamanan TI tidak memadai. Yang kedua, resistensi perubahan internal, adanya kemungkinan karyawan tetap menggunakan pola koordinasi lama, yaitu manual atau lisan, meskipun sistem baru telah tersedia, sehingga menghambat efisiensi yang diharapkan. Yang ketiga, kehilangan knowledge management. Jika tahap evaluasi terus terlewat, perusahaan terancam kehilangan data histori penting yang seharusnya menjadi dasar pengambilan keputusan strategis. Berikutnya, peluang atau opportunities, yaitu peluang ini adalah potensi keuntungan bisnis yang bisa diraih setelah masalah efisiensi dari fishbone teratasi. Skalabilitas bisnis dengan sistem yang terotomatisasi, perusahaan dapat menangani jumlah proyek yaitu wedding atau event yang jauh lebih banyak secara bersamaan di wilayah Jabodetabek dan Bandung, tanpa menambah beban kerja administrasi secara signifikan. Yang ketiga, peningkatan kepercayaan klien, transparansi data seperti jadwal yang jelas dan progres yang terpantau, meningkatkan nilai jual perusahaan di mata klien premium yang menuntut profesionalisme tinggi. Optimasi margin keuntungan melalui data histori dari label quotation dan vendor, perusahaan berpeluang melakukan negosiasi harga yang lebih baik dengan vendor dan menentukan harga jual yang
lebih kompetitif namun tetap menguntungkan. Loyalitas klien, repeat order, layanan yang konsisten dan evaluasi pasca project yang terdokumentasi dengan baik memungkinkan perusahaan untuk menjaga hubungan jangka panjang terutama pada klien corporate atau I/O dan interior. Berikutnya inovasi. Inovasi ini adalah nilai tambah yang ditawarkan oleh sistem Anda melampaui sekedar memperbaiki masalah manual. Real-time monitoring dashboard, transformasi dari koordinasi lisan menjadi dashboard digital yang memungkinkan manajer proyek memantau status setiap tahap pelaksanaan secara instan. Analitik kerja vendor menggunakan data dari tabel pelaksanaan dan evaluasi untuk menciptakan sistem rating vendor internal. Inovasi ini membantu perusahaan selalu memilih partner terbaik untuk setiap proyek. Automatic Document Generation, inovasi dalam mempercepat pembuatan dokumen, kontrak, dan penawaran atau quotation secara otomatis berdasarkan database harga sehingga respon ke klien menjadi jauh lebih cepat dibanding kompetitor. Knowledge Management System mengubah hasil evaluasi yang dulunya sering terlewat menjadi perpustakaan digital. Ini menjadi inovasi dalam proses pembelajaran organisasi agar kesalahan yang sama tidak terulang di proyek berikutnya. Selanjutnya ada profil dari Top Fusion Corporate. Merupakan penyedia jasa kreatif terintegrasi di bidang wedding organizer, event organizer, dan desain interior yang mengedepankan profesionalisme melalui tata kelola proses bisnis yang struktural. Menghadapi kompleksitas manajemen klien, vendor, dan proyek perusahaan mengintegrasikan sistem informasi serta infrastruktur TI sebagai fondasi utama untuk mengoptimalkan efisiensi operasional, menjamin kualitas layanan yang konsisten, serta memperkuat daya saing perusahaan dalam memenuhi ekspektasi pasar yang dinamis di wilayah Jabodetabek dan Bandung. Misi yang pertama adalah layanan konsultatif, memberikan layanan konsultasi acara dan interior yang profesional dengan pendekatan struktural, komunikatif, dan transparan kepada klien. Kualitas eksekusi, menyelenggarakan acara dan pengerjaan interior dengan standar kualitas tinggi melalui kolaborasi solid bersama mitra strategis, key partners. Inovasi berkelanjutan, terus berinovasi dalam desain dan tren teknologi untuk memberikan solusi kreatif yang sesuai dengan perkembangan pasar. Kepuasan pelanggan, menjamin kepuasan pelanggan melalui proses evaluasi kualitas yang mendalam berdasarkan feedback dan testimoni klien. Selanjutnya ada objektif, ekspansi pasar, memperkuat dominasi pasar di wilayah Jabodetabek dan Bandung, serta meningkatkan penetrasi pada segmen korporat atau I/O dan individu interior sebesar 20% dalam 2 tahun. Keunggulan operasional, mengoptimalkan alur kerja quotations to evaluation melalui sistem informasi terpadu untuk efisiensi operasional dan akurasi RAB. Pengembangan produk, meluncurkan minimal 2 paket layanan premium setiap tahun melalui kolaborasi eksklusif dengan brand ternama atau vendor partner unggulan. Loyalitas pelanggan, mempertahankan tingkat kepuasan pelanggan di atas 90% berdasarkan evaluasi testimoni untuk mendukung pertumbuhan bisnis melalui rujukan, referral. Next. Selanjutnya ada produk unggulan dari perusahaan yang kami pilih. Yang pertama itu ada wedding organizer, event organizer, dan desain interior. Next. Selanjutnya ada BMC atau Business Model Canvas. Yang pertama itu ada Value Propositions, organizer yang kreatif, struktural, dan berperan sebagai konsultan acara, memberikan pelayanan profesional dan hasil yang memuaskan, melakukan evolusi dan briefing untuk menjaga kualitas layanan. Yang kedua ada Customer Segments, target pelanggan, pasangan, perusahaan, komunitas, instansi, atau individu. Segmen dibedakan berdasarkan jenis event dan budget, tanpa mengurangi kualitas layanan. Yang terakhir wilayah operasional, Jabodetabek dan Bandung. Yang ketiga itu ada channels, media sosial, TikTok, Top Fusion Corporate, Instagram,
Top Fusion Group ID. Mengikuti pameran event, strategi promosi memberikan diskon dan bonus. Media komunikasi WhatsApp. Yang keempat ada customer relationship. Pelayanan ramah dan komunikatif. Mengajak pelanggan brainstorming sebelum acara, menjaga hubungan dengan memberikan gift di hari-hari besar, meminta pelanggan memberikan testimoni atau feedback. Media komunikasi utama WhatsApp. Yang kelima ada revenue streams, pendapatan utama dari wedding organizer, event organizer, desain interior, sistem pembayaran DP dan termin, rencana pengembangan, paket premium dan kerjasama dengan brand. Yang keenam ada key partners, vendor entertainment, Gion Entertainment, Top Fusion Music, vendor catering, Blasting Catering, vendor dekorasi, BK Decoration, platform digital, Bread Story, sistem kerjasama bagi komisi 5-10% dari harga kontrak, kendala komunikasi sulit, dan hasil tidak sesuai briefing. Yang ketujuh ada key activities, mempromosikan jasa, mempresentasikan jasa ke calon iklan, mengerjakan proyek yang sedang berjalan, alur kerja, kirim, question, dealing, brainstorming, eksekusi, evaluasi setelah acara selesai. Yang ke-8 ada key research, SDM profesional yang terdiri dari HR, divisi marketing, sekretaris, fotografer, alat-alat konten untuk promosi dan dokumentasi, komunikasi yang baik, dan struktur organisasi yang solid. Yang terakhir itu ada cost struktur. Komponen biaya terbesar, gaji karyawan dan sewa gedung. Memiliki biaya tetap dan biaya variabel. Biaya lain itu ada iklan, ADS, dan operasional bulanan. Menyusun rencana anggaran biaya atau RAB setiap bulan untuk pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama ada strength, yaitu layanan struktur dengan alur kerja yang jelas, accreditation, dealing dan brainstorming, terus eksekusi dan evaluasi. Yang kedua ada tim profesional dengan pembagian tugas yang jelas. Yang ketiga ada relasi vendor yang beragam, yaitu ada entertainment, catering, dan dekorasi. Yang keempat ada pelayanan ramah dan komunikatif kepada pelanggan. Yang kelima ada peran sebagai konsultan acara, bukan hanya pelaksana. Yang kedua ada weaknesses, yaitu dengan komunikasi masih dominan menggunakan chat sehingga rawan miskomunikasi. Yang kedua ada dokumentasi briefing belum standarisasi. Yang ketiga ada ketergantungan pada vendor eksternal. Yang keempat ada proses evaluasi belum terdokumentasi secara sistematis. Yang kelima ada pengelolaan data masih tersebar. Yang ketiga ada opportunities, yaitu tren pernikahan dan event modern yang terus meningkat. Yang kedua ada tingginya penggunaan media sosial dan platform digital. Yang ketiga ada peluang pengembangan paket premium. Yang keempat ada kesempatan kerjasama dengan brand dan partner strategis. Yang kelima yaitu perluasan pasar di wilayah Jabodetabek dan Bali. Strategi yaitu yang pertama ada persaingan ketat dengan wedding organizer berbasis digital. Yang kedua adalah perubahan tren acara yang cepat. Yang ketiga ada risiko ketidaksesuaian hasil acara dengan ekspektasi klien. Yang keempat ada kenaikan biaya vendor dan operasional. Yang kelima ada ketergantungan pada kondisi ekonomi pelanggan. Next. Analisis PAS, yaitu yang pertama ada politikal, kebijakan pemerintah terkait perizinan penyelenggara acara atau keramaian, dan regulasi pajak sektor industri kreatif yang mempengaruhi legalitas profesional proyek. Yang kedua ada ekonomi, tingkat daya beli masyarakat terhadap jasa premium, pernikahan dan interior, serta fluktuasi harga material dan vendor yang memengaruhi penyusunan RAB. Yang ketiga ada sosial, perubahan gaya hidup masyarakat urban yang lebih mengutamakan estetika, kepraktisan, dan profesionalisme dalam mengelola acara maupun hunian. Yang terakhir ada teknologikal, yaitu tingginya adopsi platform digital, menggunakan cloud computing, serta ekspektasi klien akan sistem monitoring proyek yang transparan dan real time. Selanjutnya ada value chain. Yang pertama itu ada firm infrastruktur,
pengelola keuangan, penyusunan RAB bulanan, dan operasional perusahaan. Yang kedua ada Human Resource Management, itu ada pengelolaan SDM, HR, marketing, sekretaris, fotografer. Yang keempat itu yang ketiga ada teknologi support, pemanfaatan WhatsApp, media sosial, dan platform Brandstory untuk komunikasi dan pemasaran. Itu tiga itu termasuk support activities. Yang keempat ada procurement, pengelolaan vendor entertainment, Gion Entertainment, Top Fusion Music, catering, Blessing Catering, dan dekorasi, Dika Decoration. Terus untuk primary activitiesnya, yang pertama itu ada inbound logistik, penerimaan brief kebutuhan klien, komunikasi awal melalui WhatsApp, pengumpulan informasi event, jenis acara, konsep, budget. Yang kedua operation, penyusunan dan pengiriman quotation, proses dealing, brainstorming, konsep, koordinasi vendor, serta eksekusi acara. Yang ketiga ada outbound logistik, penyerahan hasil layanan berupa acara yang terlaksana sesuai konsep dan dokumentasi acara kepada klien. Yang keempat ada marketing and sales, promosi jasa melalui media sosial, Instagram dan TikTok, platform Brandstory, pameran event, presentasi ke calon klien, serta program diskon dan bonus. Yang kelima ada service, evaluasi pasca acara, pengumpulan testimoni dan feedback, serta menjaga hubungan pelanggan melalui pemberian gift. Selanjutnya ada fishbone. Inti masalahnya itu ada inisiasi, tata kelola, dan koordinasi operasional proyek. Metodenya yang pertama itu manajemen operasional, lalu alur kerja dan estimasi masih manual, lalu ketiadaan platform kerja terintegrasi, lalu ada manajemen pasca proyek. Itu lanjut ke tahap evaluasi sering terlewat, absensi repositori data terpusat. Cost benefit analis proyeksi 3 tahun. Rincian biaya atau cost. Yang pertama, biaya pengadaan perangkat TI dan konten tahun 0 atau investasi itu 45 juta. Yang kedua, implementasi sistem CRM dan project MGMT tahun 0 25 juta. Yang ketiga ada biaya operasional dan pemeliharaan. Tahun pertama itu 12 juta, tahun kedua 13 juta, tahun ketiga 14 juta 500. Yang keempat itu ada biaya iklan atau ads dan promosi BMC poin 8. Tahun 0 atau investasi itu 30 juta, tahun pertama 30 juta, tahun kedua 35 juta, tahun ketiga 40 juta. Total biaya tahunan tahun pertama tahun 0 atau investasi 100 juta, tahun 1 42 juta, tahun kedua 48 juta, tahun ketiga 54 juta 500. Untuk yang B, rincian manfaat atau benefit. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Itu di tahun pertama 30 juta, di tahun kedua 35 juta, tahun ketiga 40 juta. Yang kedua ada peningkatan penjualan. Di tahun pertama itu ada 70 juta, tahun kedua 90 juta, tahun ketiga 120 juta. Yang ketiga ada margin dari paket premium baru. Yang pertama, tahun pertama 25 juta, tahun kedua 40 juta, tahun ketiga 60 juta. Total manfaat tahunan, tahun pertama 125 juta, tahun kedua 165 juta, tahun ketiga 220 juta. Yang C itu ada aliran kas bersih. Di tahun 0 atau investasi itu 100 juta, di tahun ke-1 83 juta, tahun kedua 117 juta, tahun ketiga 165 juta 500. Lalu di slide berikutnya ini ada perhitungan metrik kelayakan bisnis. Pada perhitungan ini menggunakan dua indikator utama, yaitu ROI dan juga payback period.
ROI digunakan untuk mengukur seberapa besar keuntungan dibandingkan total biaya yang dikeluarkan selama 3 tahun. Total biaya 3 tahun sebesar 244,5 juta rupiah dan total pemanfaatan selama 3 tahun sebesar 510 juta rupiah. Maka akan diperoleh nilai ROI sebesar 108,5%. Artinya, sistem ini memberikan keuntungan lebih 2 kali lipat dari modal yang dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa proyek sangat layak secara finansial. Lalu ada payback period. Payback period ini menunjukkan berapa lama balik modal awal dapat kembali. Investasi awalnya itu di angka 100 juta rupiah, harus cash per tahun 83 juta rupiah. Hasil modal kembali dalam waktu 1,14 tahun atau sekitar 1 tahun 2 bulan. Ini berarti investasi ini cepat kembali dan tergolong beresiko rendah. Berdasarkan ROI dan payback period, maka dapat disimpulkan bahwa proyek ini layak untuk dijalankan dan menguntungkan. Next. Slide berikutnya ada arsitektur data. Data dimulai dari tabel klien yang menyimpan informasi pelanggan, kemudian terhubung ke tabel event sebagai pusat aktivitas. Setiap event akan menghasilkan beberapa turunan seperti ada quotation, kontrak, jadwal, evaluasi, pembayaran, dan juga pelaksanaan. Selain itu terdapat data vendor dan karyawan yang mendukung proses pelaksanaan event. Dengan arsitektur seperti ini, semua data saling terhubung sehingga memudahkan pencarian data, monitoring proyek, dan pembuatan laporan. Arsitektur ini memastikan data tersimpan terpusat, terstruktur, dan mudah dikelola. Next. Arsitektur aplikasi. Slide ini menjelaskan bagaimana sistem diakses dan bagaimana aplikasi bekerja. Akses pengguna dapat diakses oleh 3 perangkat, yaitu PC admin dan marketing, smartphone atau tablet pelanggan, dan juga laptop atau mobile management. Alur sistem, semua akses masuk melalui internet dan cloud gateway. Lalu diteruskan beberapa modul utama, seperti customer management system, yaitu data, klien, dan CRM, event management system, pengelolaan proyek dan event, vendor management system, finance dan billing system, reporting, dan juga analisis system. Infrastruktur data, seluruh data disimpan pada centralized database dan dilengkapi backup serta recovery system sehingga data aman dan tidak mudah hilang. Dengan arsitektur ini, sistem menjadi aman, terintegrasi, dan dapat diakses dari mana saja. Kemudian ada diagram yang menunjukkan proses bisnis terhubung dengan informasi. Dimulai dari pengguna. Admin dan staf mengakses sistem melalui web atau mobile. Setiap akses langsung melewati lapisan keamanan. HTTPS mengenkripsi data dan firewall menyaring permintaan yang masuk. Setelah itu, permintaan diteruskan ke aplikasi entire. API Gateway menerima request dan web server memproses logika bisnis sesuai kebutuhan pengguna. Saat proses berjalan, sistem akan membaca atau menyimpan data transaksi masuk ke database, sedangkan dokumen dan file pendukung disimpan di cloud storage. Setelah proses selesai, sistem mengirimkan respon kembali ke pengguna dalam bentuk tampilan aplikasi. Alur ini menunjukkan bagaimana aktivitas pengguna diproses secara aman sampai menghasilkan output. Kemudian ada layer viewpoint Archimate. Pada diagram Archimate, alur dimulai dari aktor bisnis marketing, admin project manager, dan vendor. Menjalankan aktivitas bisnis, aktivitas ini dimulai dari quotation dan dealing, lalu berlanjut ke brainstorming dan perencanaan konsep. Setelah konsep disetujui, proses masuk ke tahap eksekusi lapangan. Hasil dari aktivitas tersebut membentuk layanan bisnis seperti konsultasi, penyelenggaraan proyek, serta evaluasi dan testimoni. Layanan ini kemudian diterima oleh pelanggan, baik klien pasangan, klien korporat, maupun klien komunitas. Sepanjang alur tersebut, setiap aktivitas didukung oleh layanan aplikasi, data klien dicatat
anggaran dan pembayaran dipantau, tugas dan timeline dikontrol, serta hasil proyek disimpan sebagai portofolio digital. Jika digabungkan, alurnya bergerak dari proses bisnis ke sistem informasi. Kegiatan bisnis memicu pengguna aplikasi berjalan di atas arsitektur teknologi. Teknologi memastikan seluruh proses tercatat, terintegrasi, dan dapat dipantau dari awal sampai akhir. Lalu ada ringkasan. Perancangan arsitektur sistem informasi ini ditunjukkan bagi Top Fusion Corporate guna mentransformasi tata kelola proses bisnis yang sebelumnya bersifat manual menjadi lebih struktural dan terintegrasi melalui solusi digital yang komprehensif. Berdasarkan analisis akar masalah terkait inefisiensi operasional dan ketiadaan repositori data pusat. Desain ini menawarkan cetak biru atau blueprint infrastruktur berbasis cloud yang mencakup modul manajemen, klien, proyek vendor, hingga keuangan yang saling terhubung dalam satu basis data tunggal. Dengan mengintegrasi sistem informasi sebagai fondasi utama, perusahaan tidak hanya dapat mengotomatisasi alur kerja dan menjamin keamanan data, tetapi juga memperkuat daya saing serta konsistensi kualitas layanan di pasar Jabodetabek dan Bandung melalui pengambilan keputusan yang berbasis pada historis dan evaluasi proyek yang akurat.